Dari Mbak Mona. Dari Mbak Mona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Depok lagi berawan nih ya, lagi mau hujan ya. Iya, mendung. Iya, mendung. Jadi mudah-mudahan ini kita bisa memberikan pencerahan ya untuk seluruh Indonesia dari Depok nih, dari Mbak Sita dari Insyaallah. Amin amin. Ya, hari ini kita agak berbeda. Mungkin bosan juga ya politik dulu ya. Kita hari ini kan belajar tentang belajar sendiri ya. Belajar tentang belajar. Belajar tentang belajar. Tapi sebelum kita mulai belajar tentang belajar, ada Bu Rita yang mau memberikan ini. Ya, silakan. Silakan Bu Rita. Mungkin Bu Mona juga kalau mau ini boleh, silakan nanti. Bu Rita, Ya. Bu Rita. Terima kasih Uni Helda. Orangnya muncul dong. Iya, sebenarnya. Tuh nangis tuh Mbak Sita. Terima kasih. Tapi saya justru teringatnya guru SD saya, guru haji saya. Saya memang cita-citanya jadi guru SD, cita-cita saya. Dan itu gambarannya pas banget untuk guru SD di daerah pelosok yang menembus malam, menembus pagi dingin. Tapi alhamdulillah saya bersyukur. Saya paling senang dipanggil Bu Guru. Masanya kan sudah beda Bu Dokter sekarang. Sudah ada listrik, sudah ada ini. Jadi beda sama dulu. Tapi paling nggak bikin materi sampai jam 10 malam, 11 malam gitu. Menembus malamnya bikin materi. Materi ajar. Sekarang guru cari sertifikasi kata Pak Zafan. Iya. Ya, monggo. Ya, asdosnya udah ada. Selamat Hari Guru semuanya. Buat para guru pejuang hebat. Alhamdulillah. Semua guru. Ini semua peguru, ini ada Pak Gunawan guru, ada tadi Coach Alfat juga, semua insya Allah. Paling nggak kita guru buat anak-anak kita. Al-Ummu Madrasah, Al-Ummu Ustazatul Ula. Guru, ibu adalah guru yang utama dan pertama. Ibu adalah madrasah. Ya, Mbak Sita. Ya, saya mulai. Suara saya tenggorokannya agak ini dan saya harus menghemat untuk 3 sesi. Jadinya pelan-pelan nih akan lembut mengajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ibu dan Bapak sekalian peserta forum KSC yang terus sabar untuk belajar, karena memang kiat pintar ala Imam Syafi'i itu harus kita ingat-ingat, ada 6 poin ya. Yang pertama itu poinnya adalah zaka, kecerdasan. Jadi untuk belajar memang perlu cerdas. Dan kalau kita merasa cukup cerdas, berterima kasihlah pada ibu kita yang telah memberikan nutrisi dan gizi yang cukup pada kita selama dalam kandungan dan juga selama masa tumbuh kembang kita di 10 tahun pertama. Di 5 tahun pertama terutama. Kemudian tapi tidak semua orang memang gifted ya, terberi untuk menjadi orang yang cerdas. Masih ada cara untuk menjadi dzaka muktasab. Kecerdasan yang diupayakan adalah banyak baca, banyak nulis, dan banyak dialog. Jadi kadang-kadang tuh perlu, kenapa kita selalu pegang pulpen atau apa. Tiba-tiba apalagi kalau udah mulai pelupa hal tertentu, tulis gitu. Hal tertentu kita ingat sesuatu, tulis. Kalau lagi menghafal ayat Quran, kadang dituliskan kembali bisa membantu hafalan kita. Kemudian banyak diskusi, banyak dialog. Nah, yang kedua, tadi kan 1A, B, C ya. Yang kedua adalah al-khair, semangat. Perlu terus bersemangat. Dian yang tak kunjung padam, Sultan Takdir Ali Syabana karangannya. Jadi kadang-kadang kita itu angin-anginan, kalau lagi bersemangat belajar, tapi kemudian tiba-tiba males lagi. Jangan pernah putus asa gitu untuk terus belajar. Ada di Jepang kakek atau nenek ya, umur 70-an baru mendapatkan persamaan ujian SD gitu. Istilahnya buat apa itu ujian SD, dia juga nggak akan ngelamar kerjaan di usia 70 tahun. Tapi buat dia tadi tidak menyerah gitu. Yang ketiga adalah perlu yang disebut istibar, kesabaran. Makanya ya memang belajar harus sabar. Kadang-kadang kok kayak nggak ngerti-ngerti. Kalau lagi belajar dengan Bu Husnul kan
hampir banyak istilah-istilah, bukan hanya istilah bahasa Inggris, tapi istilah-istilah terminologi ilmu politik yang perlu share konteks gitu, konteks bersama. Di situ memang perlu banyak baca. Kemudian ya yang keempat, jadi ada 5 deh. Yang kelima itu adalah al-bulghah, biaya. Dalam ini biayanya ibu-ibu adalah bayar data internet ya, dengan tidak harus jalan dari Samarinda ya Iyun ke Depok. Cukup sediakan data yang cukup, bayar wifi-nya. Kemudian tulu zaman, ya ada 6 benar. Tulu zaman harus dalam rentang waktu durasi yang cukup kalau mau belajar. Jadi kecerdasan, passion, semangat belajar, al-hirs, istibar, kesabaran, kemudian tulu zaman dalam rentang waktu yang cukup, abulghah biaya, lalu tulu zaman dalam rentang waktu yang cukup. Ada ungkapan belajar bahasa itu kan. Jadi bahasa Jerman tuh ada yang die Sprache ist nie verloren. Kalau kita sudah pernah belajar bahasa, dia nggak akan hilang gitu. Cuma harus belajar bahasa dalam rentang waktu yang cukup, yang sudah sampai tingkat mastering gitu, sudah sampai tingkat menguasai zona fase, itu nggak akan pernah hilang. Suatu saat kita nggak ada sparring partner bicara, tapi begitu kita pindah habitat, ketemu dengan penutur bahasa yang sama, keluar semua kosakata gitu. Jadi nggak bisa kita cuma belajar bahasa Arab mukadimah saja gitu. Kursus jahit cuman mukadimah saja, ya akhirnya cuman bisa nisik gitu ya, atau ya mengelim gitu. Nah, kemudian yang keenam, irsyadu ustadz au ustazah, bimbingan guru. Ya, orang nggak bisa ujuk-ujuk mengklaim dirinya, Mbak, Dokter Helda, aku sekarang juga dokter loh. Kok bisa Mbak? Iya, aku beli buku itu kedokteran populer. Ya, nggak bisa. Harus ada proses talaki, magang, itu ya, untuk pengujian dari dokter juga seperti itu. Jadi memang harus ada bimbingan guru. Oke, itu reminder buat kita belajar kiat pintar ala Imam Syafi'i ya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah yang saya banggakan, kita akan share ya materinya. Mungkin sekedar reminder sedikit, dulu sudah pernah tapi kadang-kadang perlu lagi diingat kata-kata bijak ya. Oh kok hilang. Why. Ini kenapa hilang ya? Oke. Apanya hilang, Mbak? Enggak hilang ya di Enggak. akunya. Enggak. Nah, kadang-kadang kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menuntut ilmu, talabul ilm ya, faridatun, kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Utlubul ilm minal mahdi ilallah, dituntutlah ilmu, belajarlah dari buayan sampai ke liang lahat, dari kecil sampai akhir hayat. Kemudian barang siapa meringankan langkah untuk belajar, untuk menuntut ilmu, Allah akan ringankan langkahnya menuju surga. Sampai dampaknya surga loh. Ya, Masya Allah. Socrates, the only thing that I know is nothing. Ini ngajarin kita untuk humble. Kenapa sih kita perlu terus belajar gitu? Ternyata di atas awan ada awan gitu. Dan di atas segala-galanya ada Allah sang pencipta. Qalau kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimislihi madada. Al-Kahfi ayat 109. Seandainya seluruh lautan menjadi tinta untuk menuliskan ilmu Allah, niscaya habis seluruh lautan tinta sebelum habis tertulis ilmu Allah. Walaupun didatangkan tambahan sebanyak 7 samudera lagi. Jadi benar-benar seharusnya memang pepatah ibarat padi. Slide-nya nggak bergerak ya Mbak Sita ya? Oh iya, sorry. Makin merunduk ya, makin geser nggak ada? Enggak. Oke, sebentar. Sebentar. Tapi dianya muncul ya, cuman nggak bergerak. Tapi nggak bergerak. Ini kok lagi agak keder nih. Atau stop share dulu, nanti ini lagi. Stop share dulu ya. Nah ini stop share kok jadi. Saya yang stop share. Stop share dah. Stop share, oke.
Oke, zoom. Ya, sekilas aja itu ya. Kita langsung aja deh ke materi. Nggak ada nih. Tar dulu, belum. Oh, belum. Nggak sabar nih, harus sabar ya belajar. Sabar ya udah. Oke, muncul kada? Muncul, belum ongoing. Nah, 7 kebutaan tadi lain lagi yang muncul. Tadi udah cukup Oke. itu. Coba di ini Mbak ke bawah slide-nya. Oke, muncul ya, Dak? Muncul tapi belum bergerak. Coba Emang di belum Oh, digerakin. Sabar oke. adikku. Iya. Ya, Oke. 7 ketidakmampuan belajar disebut juga 7 kesulitan belajar atau 7 ketidakmampuan belajar. Memang kita mengakui ada fast learner, ada slow learner, ada pembelajar cepat, ada pembelajar yang memang lambat. Belum tentu karena ada gangguan di otaknya gitu ya. Karena kan kalau kaitannya dengan 5 tahun pertama kata Dr. Richard S. Bloom adalah 80% pertumbuhan kapasitas otak. 20%-nya sampai umur 10 tahun misalnya. Yang berikutnya adalah bagaimana exercise terkait otak. Tetapi ada yang kaitannya ini bukan masalah kapasitas otak gitu. Bukan masalah kurang nutrisi, kurang gizi untuk kecil. Memang dia nggak menyadari ada barrier gitu. Ada hal-hal yang membuat dia jadi nggak bisa juga belajar. Jadi sebenarnya kamu belajar nggak sih kayak gitu? Ya bahkan sebenarnya studying, ya learning is not just studying gitu. Itu aja kita harus mengerti bedanya antara learning dengan studying gitu. Ya bukan sekedar kita menghafal gitu ya, belajar rumus gitu for what gitu. Ya, untuk apa gitu. Oh, ini ada profesor. Silakan masuk, Prof. Prof. Nurlia, saya juga ngundang Bu Husnul. Sebenarnya malu tapi undang aja kalau misalnya bisa. Jadi ini gini Dak, kenapa kita ada selingan knowledge? Pertama karena para narasumber kebijakan ekonomi belum bisa sekarang, baru mungkin 2 pekan lagi. Dan sama seperti Dr. Rahman, Dr. Rahim menggawangi kopi hangat, harus mereka jadi serep. Nah, di grup ini saya dan Helda yang menjadi serep. Ya, oke. Ya, sekarang yang jalan ya, Dak? Udah bergerak? Ya, bagus. Jangan membenarkan yang biasa, melainkan biasakan yang benar. Apa sih? Kadang-kadang kalau ada sesuatu yang sudah biasa, sudah dianggap lazim, kemudian seolah-olah jadi kebenaran. Kenapa? Karena redundancy, karena diulang-ulang, diperdengarkan ulang, kemudian dikerjakan secara bersama bahkan, akhirnya dianggap sebagai seolah-olah satu kebenaran. Saya melihat sederhana aja, sederhana di depan SMA 38 Lenteng Agung, itu selalu tiap pagi motor-motor dan ini melawan arus. Itu jalan satu arah, tapi selalu banyak yang berlawanan arah. Dan itu pelanggarannya pelanggaran jama'i gitu, pelanggaran secara massal, pelanggaran secara kolektif. Jadi akhirnya nggak ada yang berani menegur. Jadi membenarkan yang biasa, ya udahlah emang udah biasanya begini kayak gitu ya. Sama seperti saya nggak suka pada stereotyping ibu-ibu naik motor gitu atau ibu-ibu naik mobil gitu. Tapi setiap kali ada yang katakanlah dalam lalu lintas itu ada hal-hal yang tidak lazim, maka orang-orang mengatakan ini pasti perempuan yang nyupir gitu ya. Sehingga sampai di Margo City Depok ini ada parkir yang untuk female gitu parking dan itu malang minggung gitu kalau bahasa Jawa malang minggung benar-benar yang ini dan kemudian memang dia nggak perlu mundur gitu. Jadi udah dibikin lebih mudah gitu. Nah, stereotyping kayak gitu sebenarnya nggak enak. Dan tapi teman saya, teman SD saya mengakui, iya sih katanya. Saya tuh kadang lupa matiin sennya, jadi saya belok kanan tapi sennya ke kiri gitu. Jadi kadang-kadang oke semua orang juga mengerti saya ibu-ibu kayak gitu ya. Dan kemudian di rumah aja ibu gak boleh disalahin, maka di jalanan juga tidak boleh disalahkan gitu. Nah, sekarang melainkan biasakan yang benar. Jadi sesuatu yang benar itu kadang-kadang memang
belum familiar gitu atau susah untuk dikerjakan. Tapi Allah bisa karena biasa gitu. Jadi itulah perlunya proses istilahnya pembiasaan gitu ya. Al-adah gitu. Kalau al-adah lama-lama jadi adat kebiasaan. Karena ada proses kalau Dr. Abdullah Nasiulwan yang pertama adalah al-qudwah, keteladanan gitu ya, role model. Ada seorang yang menjadi role model atau banyak orang yang menjadi role model, tapi ada al-adah, pembiasaan gitu. Jadi perlu dibiasakan seperti kita belajar pagi gitu. Orang-orang yang pintar nih, orang kayak Dokter Heldan nggak jadi dokter tuh bukannya kebetulan. Itu pasti dia memang IQ-nya tinggi karena paling tidak dari murid-murid ngaji Nasib, saya yang nasib, dokter-dokter nasib. itu ya dari SD udah ranking 3 terus gitu ya. Pokoknya memang orang yang pandai gitu, yang pintar. Tetapi tadi kita lihat, karena di antaranya kiatnya ada yang habis subuh belajar, itu otak lagi fresh benar. Nah biasanya yang kadang-kadang ini adalah deadliner. Jadi besok ujian dia baru belajar. Ya, makanya hasilnya juga berbeda dengan orang yang jauh-jauh hari belajar, belajarnya itu dirutinkan, dilazimkan, dan terutama habis subuh karena itu fresh gitu otak dan bukannya malam hari sampai tengah malam masih belajar karena besok ujian gitu sistem kebut semalam. Ya, jadi memang hasilnya berbeda. Nah, kalau Anda senyum-senyum, pasti boleh jadi Anda terkategori deadliner yang sistem kebut semalam. Ala kulihal masih belajar, ya masih belajar. Oke, lanjut. Nah, ini yang kita lihat. By learning, we do not mean just accumulation of facts and information. Belajar itu bukan sekedar mengakumulasi, mengumpulkan fakta-fakta dan informasi. Kayak orang bikin skripsi. Kenapa saya selalu setuju orang untuk membuat skripsi atau tesis atau disertasi? Karena itu hasil istilahnya dia mengekstrak gitu. Ilmu dia selama 4 tahun dia belajar di S1. 2 tahun dia belajar di S2. 4 tahun dia belajar di S3 itu dia coba gitu rangkum gitu ya dan dia berarti punya bingkai berpikir yang ilmiah gitu. Nah, setelah dia misalnya mengutip dari buku ini ya catatan text note kah atau footnote kah dan seterusnya, kemudian dia sudah mengumpulkan quotation lalu dia juga dari hasil riset ini punya fakta, punya informasi. Lalu apa? Nah, jadi dia harus punya tesis gitu. Dia harus punya tujuan penulisannya gitu. Nah, baru kemudian dia menjadikan itu sebagai hujah, sebagai dalil, sebagai penguat gitu. Karena apa? Karena yang merajut gitu ya sesuai dengan outline yang dia buat. Kalau orang menjahit, saya tidak bisa menjahit, tapi saya bisa membayangkan orang yang menjahit. Ya, karena saya juga suka melihat penjahit di sekitar rumah saya. Mereka bikin pola kayak gitu. Ya, lalu ada kain yang dipotong-potong, lalu sesuai dengan pola, lalu dia akan menjahit itu ya dengan mesin jahit atau harus ada yang pakai tangan, apapun itu sama kumpulan fakta atau kumpulan bahan kain ini bagaimana dia merajut seperti itu. Oke, lanjut. Kalau orang nggak mau belajar untuk satu masalah yang lama gitu ya, dia menggunakan solusi yang lama yang sesuai dengan zaman itu gitu. Oke, di masa ini problem ini satu hal yang lazim, maka solusi yang lazim digunakan saat itu akan efektif. Tapi begitu new problems gitu, masalahnya baru, problemnya baru gitu. Di masa yang berbeda, menjadi problem ketika we still use old solution gitu. Jadi problem kalau kita tetap aja menggunakan solusi-solusi yang lama gitu ya. Cara-cara yang lama. Lihat Helda minum, saya minum. Jadi istrinya Umar bin Khattab ketika melihat Umar radhiyallahu anhu melamun, dia bertanya, "Ya Umar, apa yang kau pikirkan?" Langsung Umar, gitu, ya perempuan tahu apa.
Langsung dia mengatakan, ya Umar, kita sudah ada di Madinah. Aku mendengar istri Rasul bicara seperti ini kepada Rasul, yang disebutin. Aku melihat istri sahabat bicara seperti ini pada sahabat. Dan Umar mau berubah. Ya, maka dia berubah cara dia berkomunikasi, bukan lagi top down. Dia mau mendengarkan istrinya, dia mau mendengarkan masukan, ditanya mau jawab. Ya, artinya Umar orang yang fleksibel. Kalau ilmu psikologi dia adversity quotient-nya tinggi, ya. Jadi harusnya gimana dong? Yang dimaksud dengan belajar by learning, we mean getting rid of old solution. Jadi singkirin dong solusi-solusi yang lama, model-model yang lama, and creating new ones gitu. Dan bikin yang baru. Old problems we use old solution. New problems we learn and create new models and solution. Ya kita belajar dan kemudian menciptakan model baru, solusi baru untuk new problems gitu ya. Ya sederhananya zaman dulu di rumah-rumah kita banyak orang tua pasang gambar bayi dalam posisi telanjang tengkurap dan betapa menggemaskannya atau sekarang orang bilangnya gemoy gitu ya. Betapa gemoynya bayi yang lucu itu di dinding ya. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman di mana banyak pedofilis gitu ya, di mana banyak bahkan istilahnya Indonesia termasuk salah satu istilahnya sumber bahan pedofilis buat websitenya para pedofilis. Itu karena banyak sekali yang senang share apakah di Facebooknya atau di mungkin di sosial media yang dia miliki lainnya, gambar-gambar cucunya atau anaknya dalam posisi-posisi yang tadi, yang lucu, yang telanjang, yang tengkurap. Dulu anak kecil habis mandi lari-lari dari kamar mandi, ibunya teriak-teriak, pakai baju dulu gitu ya. Sekarang bahaya. Ya, itu contoh. Jadi bahwa masa berbeda, zaman berbeda, kita tidak bisa mengatakan, ah nggak apa-apa dulu waktu saya kecil juga seperti itu. Ya dulu aman. Nah, kita lihat ada yang disebut I know syndrome gitu. Makanya kita harus belajar learn how to learn. Belajar gimana sih belajar itu? Unlearn to learn. Sama kayak yang disebut Alvin Toffler. Ya, artinya ini orang Kalimantan baru datang nih, Ita Nurita nih. Jadi kalau kita lihat Alvin Toffler mengatakan bahwa the illiterate of 21st century will not those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Buta huruf abad 21 bukan orang yang nggak bisa baca tulis, tapi orang yang nggak mau belajar, nggak mau membongkar hasil belajar yang salah, dan belajar ulang. Mulai dari nol lagi. Dulu menghafal juz amaknya tanpa tajwid karena dulu belum belajar gitu. Jadi hafalan cangkeman. Begitu sudah mulai dia ikut tajwid, ikut tahsin, dia harus membongkar hafalan yang salah. Seolah-olah dia belajar menghafal lagi dari nol. Nah, lawannya adalah I know syndrome. Orang yang nggak bisa dibilangin gitu. Orang yang nggak bisa diajarin, orang yang merasa ya aku udah tahu kok gitu ya, udah tahu kayak gitu ya. Nah ini repot. Tapi kalau orang yang mau unlearn to learn, dia bongkar dulu. Oke, ternyata pemahaman saya selama ini salah ya, nggak tepat ya. Oke, saya mau belajar. Nah itu akan versusnya adalah I know syndrome ya. Ini slide-nya nggak banyak-banyak kok, cuma 25-26 slide ya. Enggan belajar. Jadi ini benar-benar materi pedagogi pelajaran untuk para guru yang ada di sini, dan ini berarti memang qadarullah ya Dr. Helda, ini materi untuk Hari Guru, untuk para pengajar dan para pembelajar. Enggan belajar karena siklus takut. Kadang-kadang kita tuh takut untuk tahu gitu. Kadang-kadang ada yang takut untuk tahu. Kenapa? Ada yang bahkan dengan sadar, saya nggak mau banyak tahu. Kan nanti jadi beban buat saya kayak gitu. Ya kalau nggak mau tahu aib orang, bagus.
ya, nggak mau tahu hal-hal yang sifatnya rahasia orang. Bagus, takutnya apa? Tanpa sadar kita nyebarin aib orang gitu. Tapi untuk knowledge gitu. Ya tadi kata Socrates, the only thing I know is nothing gitu. Memang harus belajar dan nggak boleh enggan. Saya nggak mau ini gitu. Nanti takut tahu, oh hafalan saya salah ternyata. Hafalan Qurannya. Ada ibu-ibu yang mengeluh, Ustazah susah banget buat saya itu untuk memonyong-monyongkan bibir supaya makhorijul hurufnya benar kayak gitu ya. Oke, tapi ibu-ibu tuh tak putus asa gitu. Jadi yang harus kita ini adalah rasa takut. Takut untuk belajar, takut untuk tahu. Kenapa? Karena sebenarnya saya punya tanggung jawab nih dengan tahu itu. Dan kadang-kadang, oh jadi tahu salahnya saya di mana gitu ya. Misalnya konflik suami istri. Lalu kan biasanya ada mediasi. Hakama min ahlihi wa hakama min ahliha gitu ya. Nah kadang-kadang nggak mudah juga gitu, nggak mudah juga untuk diberitahu gitu bahwa apa yang kamu lakukan itu sebagai suami tidak tepat kayak gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kadang-kadang ada kecenderungan nggak mau tahu juga hukumnya secara syariat gitu. Nanti ketahuan bos apa yang saya lakukan selama ini banyak salahnya kayak gitu. Jadi untuk menutupi kesalahan sehingga tidak ada pembelajaran baru, tidak perlu ada hal baru yang saya ketahui. Akibatnya lack of knowledge and lack of skills. Kita kurang pengetahuan dan kurang keahlian. Saya selalu mengingatkan ya Dokter Helda ya, ponakan saya kan dokter gigi. Jadi saya bilang dia 6 tahun lulus dari FKG UI. Saya bilang, Mbak ya perlu 12 semester kah untuk belajar 32 buah gigi? Ah, tante bisa aja. Ya berarti 1 semester kamu berapa gigi ya? Nah, nggak nyampe 3 gigi kamu belajar. Ya nggak gitulah katanya. Nah, tapi itu contohnya untuk belajar gigi aja perlu waktu 6 tahun, 5 tahun kalau yang cepat gitu ya. Nah, untuk kemudian orang jadi dokter rahim, obsgyn perlu berapa tahun dia nggak boleh punya anak selama katanya dia ambil magang di obsgyn. Di sini ada Dokter Yulia ya, Dokter Yulia paru. Baru 1 organ tubuh paru aja berapa tahun dia belajar. Kalau dipretelin semua organ tubuh kita gitu, nggak akan cukup umur kita yang 60 tahun, 70 tahun, bahkan 80 tahun pun untuk semua belajar semua organ tubuh. Jadi kita sebenarnya pada hakikatnya sangat terbatas ilmunya. Karena itu perlu terus belajar. Oke, nih 7 kesalahannya. I am my position. Ya, king can do no wrong gitu ya. Mother can do no wrong. I am my position adalah saya adalah posisi saya. Saya punya teman S2 yang dia ustadz udah terkenal gitu ya. Saya nggak akan nyebut dong namanya. Dan selama kuliah S2 itu yang nyemen dosen itu ya mudah-mudahan sih udah nggak begitu banyak yang dosen-dosen yang ini. Tapi dulu ada dosen yang kalau papernya tuh jelek, kalau dulu kan nggak pakai ngirim lewat email ya, pakai kertas di print gitu, dijilid. Dia gumpal-gumpal gini, ini kamu bilang paper gitu, ini kamu bilang makalah, sampah gitu. Ada dosen yang kayak gitu, mungkin dosen model lama gitu ya, old style kayak gitu. Tapi apapun itu ketika kita masuk ya, atau ada teman yang istilahnya mulai masuk di spesialis, saya kerjanya disuruh beli beli makanan di warung sana, di ini sana, ya. Dia harus siap, begitu dia masuk di situ, dia jadi mahasiswa biasa, just ordinary student gitu. Nggak bisa bawa-bawa saya ustadz loh, saya tuh di depan jamaah saya itu dihormati. Misalnya saya nih dosen gitu ya, atau katakanlah ibu doktor kalau di kampus. Tapi saya ketika ke tukang sayur Mbak Nur, saya just ordinary mother gitu. Just ordinary mom gitu yang kadang-kadang harus bisa juga menawar gitu ya. Segini aja deh Mbak kayak gitu ya. Jadi adanya kadang-kadang kita lupa bahwa di semua tempat I am my position. Saya ketua ini loh. Saya ketua ini loh. Jabatan saya ini loh gitu. Terus dia lupa gitu. Bahwa begitu nyampe rumah anaknya nggak mau tahu ibunya jabatannya tinggi di kementerian ini, di ini, pokoknya
Ibu saya pulangnya telat gitu. Katanya mau nganter aku ke toko buku. Ibunya ngomel-ngomel. Kalau saya jemput cucu saya, langsung dia pulangnya marahin ibunya. Dia kadang-kadang padahal manggil ibu tapi bercanda. Emak, kemana sih emak? Katanya. Kenapa Grosmuti mulu yang jemput aku? Gitu. Jadi saya adalah dokter, saya adalah ustadz. Di mana gitu. Jangan membatasi ruang lingkup bergerak kita gitu, berpikir kita gitu. Segan untuk mempelajari hal baru karena sudah bangga dengan posisi yang kita miliki gitu. Jadi harus mau terus belajar dan belajar. Mungkin yang saya ingat Presiden Erdogan itu karena dia madrasah sekolahnya di Turki, SD, SMP, SMA madrasah, maka dia tidak bisa masuk Bosporus University. Kalau di sini kayak UI, UGM, ITB gitu ya. Dia harus masuk Marmara University. Di sini kayak UIN gitu ya. Nah, LC. Tapi istilahnya tim pertimbangan dia profesor-profesor dari Bosporus University gitu. Jadi artinya dia menempatkan dalam hal kebijakan ekonomi, dalam apa, saya perlu pendapat dari para akademisi profesor-profesor ini gitu ya. Nggak mentang-mentang dia, saya presiden loh kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya, jadi jangan segan mempelajari hal baru. Ibu-ibu, bapak percaya nggak? Saya punya cita-cita yang masih belum kesampaian apa? Saya tuh pengen belajar gambar gitu. Karena saya tidak bisa menggambar. Mulai belajar dari cucunya adik saya gitu. Tapi dia pindah ke Turki. Ibunya kuliah di Ankara. Jadi saya berhenti belajar gambar. Dan saya mungkin harus belajar gambar lagi. Jadi artinya saya suka belajar hal baru. Suka belajar bahasa. Ya, saya lagi belajar bahasa Turki tapi susah banget ya. 5, menjadi buta karena posisi sendiri. Jadi kalau kita selalu melihat dari posisi kita, dari perspektif kita, point of view kita nggak bisa berpikir sistem. Kita nggak punya helicopter view. Kita nggak bisa berpikir secara holistik ya. Melihat segala sesuatu itu ada kausalitas ini. Ada hukum sebab akibat ini. Ada external environment ini. Ada masalah di antara internal ini gitu ya. Ada masalah misalnya katakanlah kemampuan seseorang untuk adaptasi dan fleksibel dengan berbagai perubahan atau dinamika ya. Yang jadinya adalah konflik, adu otot gitu ya. Dan kalau udah konflik kadang nggak tahu lagi untuk mengakhirinya di mana gitu. Ya, nggak tahu kapan mau konflik itu mulai, tapi lebih parah lagi, nggak tahu kapan harus mengakhiri konflik. Atau dengan cara apa mengakhiri konflik. Gimana caranya mencari kompromi without losing face gitu. Nggak harus kehilangan muka gitu ketika memang harus mengakhiri konflik itu. Win-win solution. The enemy, kedua. Jadi tadi ya, ini masalahnya adalah kenapa terjadi ketidakmampuan belajar. Kenapa kita jadi blind gitu, seolah-olah buta gitu ya untuk melihat kebenaran. Karena ada 7 mindset yang salah gitu. That's the problem gitu. Yang kedua, the enemy is out there gitu. Not inside gitu ya. Enggak dalam diri kita, enggak di dalam internal gitu, rumah kita atau negara dan bangsa kita gitu ya. Ini yang kalau kita lihat kecenderungan untuk blaming the others. Tanpa sadar dari kecil ada kesalahan dalam pendidikan atau pola asuh. Ketika seorang anak jatuh, si ibu dengan cepat atau anak kejedot gitu ya, terbentur dindingnya yang dipukul. Nakal ya ini tembok gitu ya. Kenapa anakku jadi kejedot? Kemudian lantainya nakal ini ya. Kenapa anakku jadi kepleset gitu, tergelincir. Satu saat kejadian seperti itu gitu ya. Anak saya masih kecil, Sofi waktu itu kepleset. Lalu neneknya ya, tapi nenek ini ibu dari pihak ayah gitu ya. Jadi ibu mertua dia Sofi nakal ini ya lantainya. Jadi Sofi jatuh. Saya harus bagaimana nih ya? Karena saya belajar. Jadi saya gini, Sofi, lain kali hati-hati ya. Sofinya yang harus hati-hati. Lantainya kan
benda mati nggak bergerak gitu. Saya coba seperti itu, nggak mudah juga. Musuh di luar sana, penyebab masalah tuh ada di sana loh, bukan aku gitu, bukan saya itu victim. Nah itu kita lihat itu Israel ya. Pertama dia mengulang-ulang soal Holocaust gitu. Penyebabnya juga adalah kami kan membela defense gitu, self defense, kami membela diri gitu. Karena kan Hamas menyerang lebih gitu ya. Makanya Turki melindungi hacker Palestina ya yang bisa menembus Iron Dome itu gitu. Ya, kemudian 75 tahun istilahnya ente berpikir nggak gitu menjajah satu bangsa gitu, selalu mau totally occupied gitu. Palestina itu dijajah secara total. Jadi memang yang nggak pernah mau belajar jadi contoh itu bangsa Israel. Saya jadi ingat waktu saya dulu kuliah tingkat berapa ya, tingkat 3, saya ujian kewiraan ya, ujian kewiraan, terus dosennya yang ajaib. Saya kasih tahu ya jawabannya ya untuk pertanyaan ini. Pertanyaannya, kenapa bangsa Israel itu adalah bangsa yang unggul? Kenapa dia bangsa yang istilahnya tolong di mute ya. Kenapa bangsa yang hebat? Saya kasih tahu ya. Jadi pertanyaan gitu, kewiraan ini ya, mata kuliah wajib dulu, wajib universitas MKDU, mata kuliah wajib universitas. Karena dia adalah bangsa yang cerdas, yang tangguh, tidak menyerah. Saya kosongin ya. Jadi pertanyaannya itu dan jawabannya dikasih tahu tuh. Ya, harus ini saya kosongin. Itu bangsa yang tidak mau belajar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Bani Israil, ya Bani Israil, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Itu past tense, fi'il madi. Hai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah yang telah dulu diberikan. Kamu dilebihkan atas umat lain. Memang mereka dari segi otak brilliant, genius. Karena itu orang Palestina juga brilliant, genius. Diberikan lawan yang setimpal gitu. Bukan kita gitu. Ya, orang Indonesia mentalnya nggak sekuat mereka, otaknya nggak sekuat mereka, mereka bikin senjata sendiri dan seterusnya. Ya, tapi tadi setelah pernah dimuliakan fi'il madi karena kemudian Al-Baqarah 60 wa duribat alaihimul dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka mengingkari kebenaran dan membunuh para nabi. Oke. Selalu ada kambing hitam gitu. Ya, dalam suatu permasalahan Dr. Helda misalnya, masalah kesehatan, kebijakan kesehatan. Mungkin ada selalu dialog. Ini pemerintah kurang perhatian ini gitu terhadap persoalan stunting kayak gitu misalnya ya. Atau pemerintah daerah tidak menganggarkan ini. Dananya kurang atau masyarakat kurang awareness ini ya, mungkin mencari akar permasalahan perlu gitu. Sebenarnya akar permasalahannya apa kayak gitu ya. Ya contohnya misalnya kalau kita lihat ya, ada survei juga atau riset dari Oxford University di London. Ternyata jumlah outdoor activities anak-anak di Inggris, di UK lebih sedikit daripada para narapidana, sehingga keterampilan ya motorik kasar mereka dan seterusnya itu berkurang dalam hal jumping, meloncat, dalam hal lari, dalam hal ini dan seterusnya. Maka kemudian dibuatlah program. Ya memang dicari akar permasalahannya adalah mereka lebih terpapar gitu ya, gadget gitu ya, mungkin dulu televisi dan seterusnya. Solusinya apa kayak gitu. Jadi mencari akar permasalahan dengan sebuah riset akademis, kemudian langsung dibuat kebijakan-kebijakan untuk membuat mereka lebih banyak outdoor activities ya, lebih banyak olahraga dan seterusnya. Jadi musuh di luar sana kita tuh jadi blind, jadi buta karena posisi melihat kita. Kecenderungan melihat sebab masalah itu ada di luar diri kita gitu. Ada di luar organisasi kita. Ada di luar ya bangsa dan negara ini, ya. Atau kementerian. 3, the illusion
of taking charge gitu. Kadang-kadang tanpa sadar, ini kebalikannya nomor ekstrim 2. Nomor 2 ekstrim blaming the others gitu ya. Emang yang salah tuh mereka gitu. Kita tuh cuma korban gitu ya, playing victim. Tapi ekstrim yang ini juga nggak bagus gitu. Ini ekstrim yang kebalikannya, the illusion of taking charge gitu. Ya harusnya take charge of your life, not the others gitu. Ya, ini kalau ada yang apa ya? Kalau mau jujur gitu, mahasiswa saya lucu nanya, Ibu dari 7 kebutaan itu, kita pengen tahu Ibu, 7 itu Ibu punya masalah dengan nomor berapa? Jadi dosen yang dites. Dan itu kita berada di Gen Z yang harus terima. Nggak bilang, loh kok harusnya ibu dong yang nanya, kamu nomor berapa salahnya? Enggak, saya bilang, oke. Kalau ibu boleh jujur, ini, yang pertama ini, the illusion of taking charge. Merasa bertanggung jawab, dan itu sering ibu dinasihati oleh suami ibu. Sudahlah, take a rest gitu, istirahat. Jangan merasa seolah-olah harus memikirkan nasib bangsa dan negara rakyat Indonesia 274 juta ada dalam tanggung jawabmu kayak gitu ya. Karena saya suka sedih melihat kemiskinan, sedih lihat anak-anak putus sekolah ya. Kemudian dia mikir terus gitu, padahal otak kan anak perlu istirahat. Nah, kenapa saya harus disadarkan? Jangan punya ilusi of taking charge gitu ya. Karena bedakan antara wilayah perhatian dengan wilayah otoritas. Oke, saya punya wilayah perhatian yang luas. Seluruh bangsa dan negara, bahkan juga global. Saya terus lagi berpikir tentang Palestina. Saya terus berpikir untuk menyiapkan bahan buat seminar nasional nanti Selasa nanti tentang bagaimana PBB dan dunia melakukan beda perlakuan assessment terhadap kasus Ukraina Rusia dengan Palestina Israel. Berarti kan mikirnya juga tingkat global. Tapi yang harus diingat oleh para akademisi, oleh para pemerhati adalah dia berhenti memang di wilayah perhatian, tetapi dia tidak punya otoritas. Dia tidak masuk dalam wilayah otoritasnya gitu. Jadi ya memang harus membuat kita lebih sabar dan lebih menahan diri, bukan kemudian karena tidak bisa menanggulangi, kemudian yang keluar adalah sumpah serapah gitu, caci maki. Tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena bukan otoritas kita. Apakah kata-kata negatif itu menjadi solusi dari permasalahan yang kita lihat? Karena yang membuat orang masuk Islam adalah melihat kesabaran rakyat Palestina dan tetap bersyukur, dan yang mengagumkan mereka tidak mengeluarkan caci maki sedikit pun tentang Jewish, tentang si Yahudi yang kita pengennya laknatullah alaihim gitu ya, benar-benar laknatullah alaihim, tapi mereka tuh nggak ngeluarin kata-kata ini menyangkut tanah air dirampas, dijajah, kemudian istilahnya juga mereka dibunuhi, dibantai, terjadi genosida gitu, yang sebagaimana surat An-Naml 34 qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'aizata ahliha adhillah wa kadzalika yaf'alun. Agresor, penjajah kalau masuk ke satu negeri membuat kerusakan dan menghinakan martabat negeri yang dikuasainya. Tapi enggak keluar kata-kata buruk sedikit pun. Tapi kalau kita mau berkaca, kita cuma kompetisi politik, cuma hanya gitu, kompetisi politik, enggak menyangkut nyawa, nggak menyangkut istilahnya kalau kalah digusur, didepak dari Republik Indonesia kayak gitu ya. Tapi semua kata-kata buruk keluar. Mungkin kita harus belajar wisdom. Ujungnya knowledge adalah wisdom. The illusion of taking charge. Ilusi adalah, coba Rita, saya tanya Rita biar muncul. Coba Rita lihat yang ada di saya ini angka berapa? Di sini Rita unmute. 15283. Helda, apakah melihat angka yang sama dengan Rita? Udah kata Berubah.
3, 4, 5, 2, 8, 3. Oh, makin buruk. 5-nya benar. Ya, artinya banyak benernya Rita. Tapi yang kiri kanan bisa 3 gitu kan. Yang satu itu kiri bisa 1, tapi yang tengah memang 5, 2, 8. Jadi yang agak samar 1 sama 3 ini kiri kanan gitu. Tapi apapun itu ilusi gitu. Karena itu masalah optikal gitu. Ilusi adalah kondisi ketika tergantung lagi pusing itu kelihatannya kayak kalau kita lagi bokeh, nggak punya duit, ich habe kein Geld gitu. Duit uang Rp5.000 sekarang yang baru itu kayak 100.000 gitu. Atau kadang-kadang uang berapa itu 2.000 yang sekarang kayak 50.000 gitu ya. Itu adalah ilusi orang lagi nggak punya duit. Sehingga uang receh kelihatannya kayak uang besar gitu. Ilusi ada kondisi ketika rangsangan dari salah satu panca indera itu salah diartikan. Artinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kalau orang lagi jatuh cinta gitu, itu kayaknya paling cantik sedunia gitu ya. Paling ganteng sedunia. Semalam. Nah, Rita lagi ngomong sama orang. Kemudian kalau orang lagi mengidolakan seseorang, kayaknya nggak ada salahnya orang itu, ya. Katakanlah pemimpinnya atau calon presidennya atau apa, kayaknya nggak ada salahnya deh gitu. Saking ini, jadi ilusi. Ya, hati-hati. Ilusi. Maaf, Pak Safan berangkat. Ya, fi amanillah Pak Safan. Taking charge to accept responsibility for something and have control over it. Jadi taking charge itu apa? Kita merasa bertanggung jawab atas sesuatu, merasa harus bisa mengontrol sesuatu, dan itu ternyata sekedar ilusi. Ilusi belaka. Halo, Anda bukan Mr. Presiden misalnya. Halo, Anda bukan minister gitu. Kita bersyukur misalnya gemes. Menteri Luar Negerinya Bu Retno bicara pidato lantang di depan keamanan PBB, di depan sidang umum PBB. Terus kita gini, karena kita itu wilayah perhatian kita. Gitu loh. Kita maunya seperti itu. Nah, itu baru bukan ilusi, karena kita memang gak bisa punya ilusi of taking charge, ya. Apa sih bahayanya kalau kita punya mindset illusion of taking charge, reaktif dalam memecahkan masalah, ya. Jadi buru-buru, padahal sebenarnya bukan wilayah otoritas kita. Emang sih emosi kita, emosi gitu, karena kita tahu yang benernya begini menurut kita. Tapi kenapa begitu gitu? Tapi terus ingat, iya ya, bukan wilayah otoritas. Jadi kecuali mereka meminta nasihat kepada kita, misalnya seperti itu. Ada konflik suami istri, ya. Lalu kita mendengar hal yang gak enak gitu. Terus kita kemudian masuk gitu ke dalam rumah itu. Ya mereka mengatakan, Pak, tolong keluar. Itu pernah loh. Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah suaranya itu berargumentasinya gak keras. Dan Abu Bakar diminta menengahi nih sama Rasul. Abu Bakar kesel banget sama Aisyah, kan berani-beraninya gitu ke Rasul, ini junjungan kita semua. Jadi putrinya mau ditampar. Rasul langsung menarik Abu Bakar, keluar ya Abu Bakar. Bukan untuk ini engkau ku minta masuk, kayak gitu. Terus kadang-kadang kita menengahi ya, kitanya masih kesal, itu pasangan suami istri udah mesra-mesraan lagi. Ya, jadi bersikap reaktif dalam cara memecahkan masalah, kitanya masih baper gitu, kitanya masih emosional. Orang yang kita mediasiin udah baik-baik saja gitu, udah rukun lagi, udah getting along well gitu. Yang kedua, ingin cepat menyelesaikan masalah. Jadi yang tadi tuh reaktif, impulsif gitu ya, terlalu spontan. Nah, kedua, kita ingin cepat menyelesaikan masalah, tapi belum melihat akar penyebab masalah yang tidak terlihat. Kayak fenomena gunung es. Gitu. Oke, seperti ini. Tapi kenapa sampai seperti ini? Gitu. Itu juga yang harus dilihat gitu, akar penyebab masalahnya. Kalau terjadi satu konflik, mungkin perlu dilihat gitu ya dari dua sisi yang berkonflik. Ya, dari dua istilahnya dua pihak kita ingin dengarkan, dan kemudian nanti juga
Ada saksinya kah mungkin? Dan dicari akar penyebab masalah. Ketika polisi menemukan korban ya yang terbunuh atau meninggal gitu di satu lokasi, dan ternyata cepat tertangkap itu pembunuhnya yang masih katakanlah tangannya berlumuran darah atau masih ada pistol di tangannya sehingga ada evidence. Tapi polisi masih mencari akar penyebab masalah. Siapa otak pembunuhan ini gitu. Apakah orang ini hanya pembunuh bayaran gitu. Apakah dia hanya operator? Dan ternyata dalam kasus-kasus tertentu iya, suaminya yang menyuruh. Ya, kalau udah nggak mau melanjutkan rumah tangga, Mbok ya jangan dibunuh ya, diceraikan saja, diselesaikan seperti itu. Oke, 3, menjadi buta karena dianggap oh kita orang yang merespon cepat gitu, kita orang yang bertindak cepat gitu. Karena itu ya kita harus selesaikan masalah ini cepat-cepat kayak gitu. Nah, kecenderungan ingin dianggap cepat, ingin dianggap orang yang cepat tanggap, maka kemudian menjadi memecahkan masalah buru-buru gitu. Tapi sebenarnya nggak tepat apa istilahnya, nggak tepat masalahnya, pemecahan masalahnya nggak tepat, tapi lebih sifatnya sesuatu yang reaktif gitu ya, karena dia reaksioner. Oke, lanjut. The fixation on events, terpaku pada kejadiannya saja. Itu makanya tadi saya katakan ya. Bahkan mungkin kita belajar dari kasus Sambo kemarin ya. Bagaimana Brigadir Joshua, apa yang terjadi pada dia gitu. Siapa yang kemudian apakah dia memang yang melakukan gitu. Nah, kalau dia melakukan siapa otaknya dan seterusnya dan seterusnya. Dan menurut saya kerja yang serius sekali gitu untuk mengungkap hal itu. Nah, jadi artinya tapi kadang-kadang ada orang yang ketika misalnya kapal Titanic ini tenggelam gitu ya. Kalau orang yang pakai perspektif ilmu agama dan itu juga nggak sepenuhnya salah, orang bisa aja mengambil blessing pada pelepasan kapal Titanic gitu ya. Orang yang melepas berkata arogan, jadi arogansi itu memang nggak bisa dibenarkan. Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini, sehingga disebut inilah the unsinkable ship gitu, kapal yang tak mungkin tenggelam gitu. Jadi orang kalau bisa bicara dari segi itu, oh ini adalah pelajaran buat seluruh dunia gitu ya. Misalnya juga bagaimana dulu Nabi Daud ya mengalahkan Jalut gitu, David and Goliath gitu. Karena Raja Talut yang beriman tapi dia tidak sanggup melawan Jalut. Ternyata seorang anak muda Daud dengan ketapel gitu ya. Dan itu menjadi inspirasi buat Intifada gitu ya. Intifada pada saat 1987 dengan batu-batu seperti itu. Jadi kadang kalau kita melihat sebuah fenomena, jadi perlu dilihat dari berbagai sudut pandang. Bisa jadi orang yang membuat kapal, dia akan belajar proses learningnya ada apa yang membuat kapal ini tenggelam gitu ya. Atau dari segi manajemen, oh apakah terlalu banyak gitu jumlahnya memenuhi ini dan seterusnya. Jadi memang nggak bisa dilihat hanya dari kejadian saja. Jadi manajemen bertindak atas dasar fakta kejadiannya itu yang nggak bagus gitu ya. Misalnya orang yang katakanlah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung gitu ya, lalu oh ini dia nih gitu karena dia selalu mengkritik itu tentang penyembahan patung. Terus Nabi Ibrahim memakai logika mereka. Coba lihat di patung besar itu, dia memegang kapak gitu. Tanyakan pada dia, bukankah alat penghancur patung-patung itu ada di tangan patung yang paling besar? Langsung marah mereka. Kamu kan tahu patung ini tidak bisa bergerak gitu. Mana mungkin dia menghancurkan patung yang lain? Masuk logika Nabi Ibrahim. Kalau begitu, kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa bergerak? Tidak bisa mendatangkan manfaat atau mudarat bagi diri. Enggak peduli, mereka diseret Nabi Ibrahim ke dalam unggun api dan Allah yang menyelamatkan. Ya,
wa idh qulna ya nar kuni barda wa salama ala Ibrahim. 2, tidak melihat pola kejadiannya pada waktu yang lebih panjang gitu. Jadi frame waktunya itu harus ditarik gitu loh. Jangan pada saat kejadian ini saja gitu. Jangan pada saat kejadian ini saja, tapi harus ditarik kejadian ya, sehingga kejadian pembunuhan itu dilihat waktu kasus Sambo itu kejadian di Magelang gitu, kejadian di sini gitu. Jadi ada pola yang berulang nggak gitu ya? Ada hal misalnya kausalitas yang nampak tidak gitu, struktur penyebabnya. Jadi kadang-kadang seseorang itu makanya hakim itu harus wise gitu ya. Dulu ada Justice Bow gitu ya. Gitu, atau dulu Nabi Sulaiman menjadi hakim. Ya, kita lihat ya Mbak Lela, nggak apa-apa Mbak. Oke, Mbak Lela. Kemudian kita 9 slide lagi ya. Jadi Nabi Sulaiman waktu itu ini bayi siapa gitu. Kan nggak ada untuk kayak sekarang bisa pakai tes DNA kayak gitu ya. Jadi bayi siapa ini gitu, si ibu ini mengklaim bayi dia. Sekarang juga belum lama ada kan di Bogor, masih juga ternyata bayi tertukar itu. Waktu itu Nabi Sulaiman memutuskannya bagaimana ini gitu. Nah ternyata akhirnya kalau begitu bayi ini karena kalian bersikukuh tetap mengklaim bayi ini dipotong 2 aja supaya dapat separuh-separuh biar adil. Ibu yang satu mengatakan jangan, berikan saja kepada dia. Ibu yang lain senyum-senyum gembira gitu. Nah, di situ nggak akan ibu kandung tega anaknya di ini. Contoh gitu. Jadi jangan ngelihat wah ini kayaknya lebih meyakinkan ini bayinya dia kah kayak gitu. Ya, jadi bukan pada sebab atau hal lain yang mungkin nampak gitu. Jadi jangan sampai kasus kapal Titanic, oh ini mungkin dekorasinya atau ininya gitu. Tapi hal yang lebih mendasar apa? 5 ya. Ada 7 ya. The Parable of Boiled Frog gitu ya. Ini di buku Peter Senge ada dan seterusnya. Kembali ke mahasiswa. Ibu, kesalahan apa yang ibu punya selain tadi? Ini. Jadi guru harus berani ngaku salah. Ini. Apa Bu contohnya? Ibu tuh genetis hipertensi. Ibu genetis hipertensi. Almarhum ayah saya itu hipertensi dari umur 40 tahun. Dari sampai umur 90 50 tahun beliau minum obat darah tinggi gitu ya. Tapi umurnya sepanjang sampai 90 gitu. Nah, ibu tidak meminum obat itu ya. Maksudnya enggak ada gejala, normal aja kayaknya. Cuman bilangnya aja genetis nih dokter nih. Tapi saya merasa sehat. Tahu-tahu ibu kena TIA, trans ischemic attack. Sejak itu ibu menjadi orang yang lebih taat gitu ya untuk mengatur menu, jangan makanan-makanan yang bisa memicu, kemudian minum amlodipinnya teratur, kontrol ke dokter teratur. Ibu kena ketika masalahnya itu pelan-pelan nggak kelihatan, ibu lengah. Ketika ada attack mendadak suddenly gitu ya, ibu baru menyadari, ya alhamdulillah masih selamat diberi kesempatan kedua. Terima kasih ya Allah gitu ya. Terus otaknya kepalanya saya elus-elus. Kasihan kamu ya digunakan untuk mikir mulu. Terus karena ibu mikir apa jadi dokter itu worth it ya kan yang penting anak cucu saya butuh saya bernyawa sampai begitu introspeksinya. Jadi si katak ini kemarin cucu saya pakai baju kodok itu di sekolahan. Kadang-kadang kalau masalahnya itu pelan-pelan kayak kodok dimasukin ke air dingin ya suhunya pelan-pelan dinyalain kayak gitu. Dia nggak ngeh gitu. Ketika sudah mendidih it's too late buat dia untuk melompat. Kalau dia dimasukkan nih air mendidih, si katak itu langsung dicemplungin, tek tek loncat dia ya. Karena ini mendidih. Ini dangerous gitu. Jadi kalau ada ancaman yang real, nyata, maka seseorang akan struggle for survival itu nyata. Tapi teman saya divonis kanker rahim, kanker payudara. Operasi payudara, operasi rahim, habis itu dia benar-benar gaya hidup lifestyle-nya tuh benar-benar sehat. Dan sejak dia sakit awal 2000 sampai sekarang 25 tahunan, dia masih survive, bertahan, sehat. Padahal umurnya juga sudah tidak muda gitu. Ya. Jadi kadang-kadang orang
sakit gitu, baru mau berubah gaya hidupnya. Tapi buat yang muda-muda, yang sehat-sehat, saya bingung melihat bagaimana orang antri di sebuah makanan yang menurut saya junk food gitu. Dan cuma noodle gitu, cuma dengan merek yang terkenal. Itu orang anak muda antri, kayak antri karcis atau apa. Seperti itu. Jadi makanan-makanan yang kayaknya seblak ini, wah hantam saja gitu ya. Kita terbiasa mengatasi masalah yang akut gitu, tapi terlambat mengatasi masalah yang muncul perlahan-lahan gitu ya. Buta perubahan masalah, kecenderungan membiarkan masalah itu muncul perlahan-lahan, it's too late untuk ditanggulangi. Ingat kasus mayat terpotong 13 di Jenderal Sudirman, itu masalah rumah tangga yang terlambat ditangani. Jadi si suami sakit hati, ditumpuk-tumpuk, istrinya itu menurut dia ngelunjak gitu ya. Akhirnya dia untuk mengatasi rasa sakitnya, dia menikah lagi diam-diam, istrinya tahu, takut dia sama istrinya. Takut dibunuh dan dipotong. Itulah background guru agama itu ya, dipotong-potong dan ditaruh di Jenderal Sudirman gitu. Jadi ada lagi nih seorang istri nangis-nangis ke saya, suaminya meninggalkan rumah begitu aja dengan sebuah surat panjang, ketemu nanti di pengadilan katanya. Itu suratnya itu panjang adalah dosa dia selama 10 tahun berumah tangga. Melempar saya dengan botol mineral, ya bersuara meninggi ke saya. Terus ngapain tuh daftar dosanya ditumpuk tiap hari, rajin ditulisin semua dosa istrinya. Kenapa nggak dibimbing gitu ya? Jadi kan ketika sudah ini itu udah terlambat untuk dia tangani karena dia nggak tahu juga pihak yang terkait bahwa dia salah seperti itu. Yang keenam, the delusions of learning from experience. Ya, apa nih? Diagnosisnya kalau udah berat delusional disorder ini psikopat. Tapi kadang-kadang kita nggak psikopat, kita nggak punya masalah yang terkait psikiatri, tapi seolah-olah punya masalah. Seperti orang yang kena delusional disorder. Ya, tapi the delusion of learning from experience. Apa tuh? Apa sih delusi? Kalau delusi yang ilmu psikologi ya, penyakit itu waham. Waham, orang yang schizofren, bipolar atau apa tuh, dia ada waham. Jadi dia suka yang ya memang tipis antara ilusi, delusi, halusinasi gitu ya, waham. Jadi yang kadang-kadang tiba-tiba dia ada beberapa diri gitu dalam dirinya kan. Ya split of personality. Orang yang bahkan ada yang sampai 8 kepribadian gitu, 8 dirinya dalam dirinya. Tapi kita tidak seperti itu insya Allah. Cuma punya gejala seperti itu. Kenapa? Waham atau delusi atau kondisi yang membuat seseorang tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Karena itu kalau menyukai seseorang nggak usah sampai glorifikasi. Memuja-muja seolah-olah dia itu adalah Imam Mahdi yang ditunggu kayak gitu ya, atau dia adalah suami kita adalah pahlawan tanpa cacat kayak gitu ya, atau siapalah gitu. Ya biasa aja gitu, guru juga bisa salah. Tunggu, saya sebagai dosen ditanya sama mahasiswa, "Ibu, dari 7 mana kesalahan Ibu?" Tanyain gitu. Persis kayak anak cucu saya. Muti kenapa sih nyuruh sholat melulu gitu. Cucunya udah protes ya. Jadi orang dengan delusi itu nggak bisa membedakan ini imajinasi, ini kenyataan kayak gitu. Jadi pokoknya dia yakin gitu terhadap satu hal. Padahal belum tentu kenyataan. Makanya kalau menyukai seseorang jangan glorifikasi. Kalau tidak menyukai seseorang jangan melakukan ujaran-ujaran kebencian yang bisa jadinya fitnah atau apa gitu ya. Nah itu yang kita lihat. Jadi kadang-kadang orang berpendapat guru terbaik adalah pengalaman gitu. Tapi benar nggak sih kita bisa belajar dari pengalaman? Kenapa Nabi SAW mengatakan la yaldaghul mu'min fi juhrin wahidin maratain. Mukmin harusnya nggak jatuh ke lubang yang sama kedua kali. Kenapa? Karena ada cenderungan kalau filsuf mengatakan nggak bisa istilahnya step twice into the same river gitu ya. Melangkah 2 kali ke sungai yang sama kayak gitu. Wah si Ika baru masuk.
Ika, kenapa kau baru masuk Ika? Ika Lombok. Jadi orang berpendapat, oh ya saya bisa belajar dari pengalaman kok. Kenyataannya orang belum tentu bisa belajar dari pengalaman. Bisa jadi makanya all history is contemporary history. Sejarah adalah selalu mengandung nilai kekinian gitu. Ada recurrent patterns, ada pola yang berulang. Kenapa Israel nggak bisa belajar dari Holocaust kayak gitu dia? Ya pembantaian 6 juta. Kenapa dia sekarang membantai rakyat Palestina? Dia nggak belajar dari pengalaman. Ya seperti itu. Jadi kadang-kadang kenapa kita nggak bisa belajar dari pengalaman? Horizon pengalaman kita yang terbatas. Dia cuma bisa belajar kalau dari kesalahan orang lain. Oh iya, orang itu nggak boleh gitu harusnya gitu. Dia harusnya nggak melakukan itu. Kita pinter banget gitu untuk ngasih tahu dia harusnya bisa belajar loh dari pengalaman dia. Terus Anda gitu, apakah Anda juga belajar dari pengalaman Anda? Jadi horizon pengalaman yang terbatas ya, atau akibat kesalahan statistik, data dan seterusnya. Jadi kita kadang-kadang terbutakan oleh data gitu. Atau justru butanya justru karena berpengalaman. Loh kok? Iya, karena kita berpengalaman dan bersikukuh di masa lalu itu. Dari pengalaman saya, masalah seperti ini terselesaikan dengan solusi ini. Halo, masalahnya ini baru. Dan ini sekarang. Dan untuk masa depan. Pengalaman Anda di masa lalu, solusi yang Anda gunakan di masa lalu, belum tentu bisa digunakan untuk problem solving di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Gitu loh. Jadi jangan cuma belajar dari kesalahan yang dilakukan orang lain, kesalahan kita, pengalaman kita yang belum tentu relevan untuk sekarang. Terakhir, Timnas Indonesia ya. The myth of the management team. Mitos dari tim, soliditas tim gitu ya. Kita merasa tim yang solid pasti menyelesaikan masalah itu. Mitos ini ya. Seolah-olah nggak akan ada gitu potensi konflik. Ya, karena apa? Kita kan punya cita-cita sama. Kita kan lebih kurang punya keimanan yang sama. Lebih kurang kita kan punya istilahnya mungkin akhlak yang sama dan seterusnya. Itu mitos. Hanya mitos. Mitos manajemen tim. Mitos tim yang solid tuh pasti menyelesaikan masalah kayak gitu ya. Sehingga anggota tim kadang-kadang takut berbeda, kalau tidak setuju, takut bertanya, takut membuat soliditas tim terganggu. Ini yang buat Indonesia nggak maju gitu. Membuat kita nggak maju, membuat ini nggak maju kalau kita istilahnya tidak berani untuk apa ya, istilahnya menyatakan satu hal yang berbeda. Keluarga besar saya, karena kakak saya aktivis perjuangan Palestina, suami istri mengadain forum gitu, forum bersama. Anak cucu semua, Big Fam Sukanto. Pada saat menjelaskan serius-serius, cucu saya unmute. Mbah De, tanya dong katanya. Boleh nggak kita ke Masjidil Aqsa sekarang? Kata. Yang satu lagi, Mbah De, how strong is Brigade Izzuddin El-Qassam? Kayak gitu. Jadi istilahnya orang lagi ini dia serius-serius gitu. Dan semalam saya juga lagi acara dengan anak-anak cucu-cucu mimpin doa. Nanya, Muti, nanya dong, milih capresnya yang mana? Kayak gitu. Padahal orang lagi baca yasinan dan doa. Jadi artinya gak boleh takut, semua anak, semua apalagi generasi alpha sekarang, bukan Gen Z lagi alpha, nggak ada takutnya kayak gitu. Jadi mereka nggak boleh ini mengganggu soliditas keluarga ini karena perbedaan dan seterusnya, ya. Bahkan ada yang bercanda, saya bukan cuma berbeda pilihan capres ini suami istri, saya kan berbeda hari Lebaran gitu ya. Jadi bikin ketupatnya 2 hari berturut-turut gitu. Kompromi yang ada adalah ketidaksepakatan terselubung. Jadi kayak compromising, tapi sebenarnya kompromi untuk berbeda gitu. Sepakat untuk tidak sepakat
gitu. Ini ada baiknya, ada buruknya sih. Kalau sesuatu bisa didiskusikan atau sepanjang tidak mengganggu, ini ya it's okay. Jadi komprominya adalah ketidaksepakatan terselubung. Artinya jangan pertajam gitu ya, jangan saling serang gitu. 4, buta oleh manajemen. Kecenderungan pemecahan masalah melalui tim manajemen yang dibentuk ya, itu adalah istilahnya yang menghindari identifikasi dan pemecahan akar masalah. Karena ini ternyata ini bisa nggak bagus nih untuk pihak-pihak yang terlibat ini. Ternyata akar masalahnya orang ini nih gitu ya. Ini gimana nih ya gitu. Jadi kadang-kadang demi soliditas kita tidak bisa memunculkan akar penyebab masalah yang sesungguhnya gitu. Nah, coba diskusikan ya pengertian dari kesulitan atau ketidakmampuan belajar ini di kelompok Anda nih gitu. Ini saya kan buat ke mahasiswa saya ya. Beri contoh kejadian atau hal apa, 7 kebutaan, 7 ketidakmampuan atau 7 kesulitan belajar dari kesalahan mindset tadi yang mana? Saya udah ngaku ya, illusion of taking charge, seolah-olah rakyat bangsa Indonesia ini ada dalam wilayah tanggung jawab saya. Atau tadi gitu ya, parable of boiled frog gitu, dan saya sudah belajar dari itu tidak mengulangi kesalahan yang sama insyaallah gitu ya. Tipe ketidakmampuan belajar mana yang Anda miliki. Nah, ini sampai sini pelajaran kita. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya kecil sekali dan Lembut lembut sekali. sekali. Lembut Masya sekali. Allah. Sudah lama tidak mendengar saya lembut, Helda. Jadi sampai ke hati jadinya. Ya, Ya. silakan. Silakan kalau ada yang ini mau jujur ngaku punya atau apa, atau mau sharing atau nanya. pengalaman. Sambil nunggu ini saya makan sedikit ya. Iya, makanya tuh saya izin minum tadi. Ibu-ibu silakan, bapak-bapak barangkali dalam kendala belajar sehingga membuat kita bisa optimal dalam belajar. Ya, yang dulu suka di ini ya, yang itu yang kodok ya, fenomena kodok Iya. rebus itu. Oh ini Ita, Masya Allah, terima kasih guruku, selamat hari guru. Umi Emira, wah berasa banget. Belajar mungkin membuat saya banyak lagi harus belajar, berhajar terus bersama guru. Selamat hari guru, makasih. Buat bu guru semua yang ada di sini. Artini, Yuni, kalau yang muncul biasanya. Tumben nih sedikit banget yang Ina mau nanya nggak Ina Saleha, Sri nggak ada di Malang ya, ada di Sulawesi. Halo, are you still with me? Azwir tuh. Ini Pak Azwir ini orang yang rajin. Ini adik saya ini Mbak. Informasi. Oh Azwir tuh adikmu? Adik di Bengkulu. Pantesan pintar. Adik ideologis. Pantesan pintar ya, kakaknya pintar. Semua pintar. Ayo dong, jangan malu-malu. Teh Nena siapa? Ayo. Merenung bersama, belajar bersama, harus nggak ada pernyataan yang jelek atau pertanyaan yang jelek. Itu tadi sebetulnya mau ditanyakan itu kan berani berbeda. Iya, tapi kadang-kadang environment-nya tidak mendukung kita untuk berbeda. Sehingga apa yang harus dilakukan dalam proses itu ya. Kalau tadi kan diterima, dia unmute, kemudian dia ngomong gitu. Tapi kan tidak semua environment memberikan seperti itu. Iya. Yang kemudian ya jangan sakit hati ya, saya tidak memberikan peluang untuk berbeda gitu misalnya. Iya. Jadi yang saya lihat ya, contoh di beberapa grup UI, grup SD, grup SMP, itu kan lagi perbedaannya tajam nih, karena perbedaan capres, dan seterusnya, tajam sekali. Akhirnya terjadi yang tadi, kompromi berupa ketidaksepakatan yang terselubung. Jadi tergantung mainstreamnya kalau saya lihat di situ. Mainstreamnya mana? Gitu. Mainstreamnya ke situ, maka yang tidak sepakat diam. Tidak menyatakan pendapat, tapi juga tidak ini. Dan akhirnya kompromi-kompromi yang tercapai adalah tiap Jumat rehat, jangan ada posting-postingan politik, postingan-postingan yang
ya menghina orang atau apa nih Jumat nih gitu, ketuanya minta nasihat ke saya, ustazah gitu gimana, walaupun kita sama-sama alumni SMP dia manggil saya ustazah, ya coba aja rehat pas Jumat seperti itu. Jadi untuk hal environment yang tidak mendukung ya memang tadi jadinya the understanding gitu. Sepakat untuk tidak sepakat atau tahu sama tahu bahwa berbeda, asal tidak saling menyerang kayak gitu ya. Asal tidak saling menyerang, ya memang itu dalam tim yang longgar. Tim bukan untuk mencapai satu tujuan yang sama gitu ya. Kalau untuk satu tujuan yang sama, harus ada brainstorming, harus ada istilahnya curah gagasan, harus ada diskusi bersama ya. Karena ini tim untuk mencapai satu tujuan. Kalau tadi sih grup SD, alumni SMP, oke aja lah kompromi untuk tidak sepakat ya sudahlah gitu ya. Memang yang dominan kubunya ini, yang berbeda ya sudah istilahnya menghormati saja. Lalu bicara hal-hal yang lain. Tapi yang sepakat semua tentang Palestina sepakat. Jadi dalam ketidaksepakatan ada kesepakatan yang juga menonjol gitu ya. Semua membela Palestina. Itu hal yang ini. Hal mendasar. Kemudian jangan sampai ada istilahnya penistaan agama kayak gitu. Itu hal fundamental. Tapi gimana kalau tim ini unit kerja kayak gitu. Ya di sini dibutuhkannya leadership gitu. Dibutuhkan leadership untuk kemudian melakukan upaya dialog interaktif, ya, melakukan mediasi, ya. Yang nggak boleh itu kalau ada konflik, satu avoiding, denial, nggak ada masalah. Udahlah, ya udahlah, kayak gitu. Itu nggak bagus, gitu. Itu jadi bom waktu. Ya, jadi ada masalah ya masalah untuk diselesaikan, bukan kayak kotoran jangan taruh di bawah karpet gitu. Jangan tadi dosa-dosa istri dicatat tiap hari ini si suami nih. Tiap hari nyatet bertahun-tahun, kemudian istilahnya jadi surat perpisahan dan bukan surat cinta lagi. Kamu melakukan kesalahan ini, kesalahan ini, kesalahan ini, kesalahan panjang banget daftarnya. True story itu. Ya, itu avoiding. Yang kedua dominating. Jangan pakai dominating. Ya, itu cara yang nggak modern gitu ya. Bukan cara yang bijaksana, dominating gitu. Kita lihat Rasulullah SAW yang memiliki otoritas dunia akhirat, langit dan bumi gitu ya. Saja melakukan kompromi atau masukan pada saat perang Ahzab ketika Salman mengajukan tentang sistem khandak, parit, bagaimana juga waktu perang Badar ya. Jangan bertanyanya ini perintah Allah, ini adalah guidance ilahi atau bukan? Bukan. Kata Rasul. Kalau gitu aku mengatakan pendapat Rasul seperti ini. Ya, itu Rasul loh, otoritasnya dunia akhirat. Dunia ukhrawi, langit dan bumi. Saja masih mau. Yang ketiga ya adalah obliging. Oke, masalah terjadi kan ada hal yang perlu dibantu. Ini nggak bisa diselesaikan masalah ini di sini. Ya, perlu dibantu. Kenapa? Ini masalah manajerialnya gitu ya, atau masalah leadershipnya atau apa. Maka yang leader yang di atasnya harus membantu gitu, obliging. Ya, ini teorinya William Hendrickson, psikolog. Yang keempat, integrating. Oke, ini konflik. Ini konflik. Coba diintegrasikan. Ya, pendapatnya A dan pendapat B, mana yang masih bisa bertemu gitu. Cari titik temu, masih bisa diintegrasikan. Yang terakhir compromising. Compromising kan pihak yang bersikuku nih. Maka yang ini harus menurunkan standar harapannya, yang ini tingkatkan effortnya, bertemu di tengah gitu. Ya udahlah, nggak bisa dong ngarepin ideal, ya kita beragam kepala. Oke, turunin standar harapan dia tentang arti sebuah tim. Tapi yang ini juga jangan kemudian nggak mau berusaha, tingkatkan dong usaha dia agar ketemu di yang sama. Kayak gitu Dr. Helda. Jadi harus ada istilahnya, harusnya ketika satu masalah itu tidak terselesaikan di suatu perusahaan atau apapun itu, biasanya bisa mengundang konsultan ahli dari luar yang ada distant, ada jarak, tidak ada keterlibatan emosi gitu ya.
Nah, sehingga dia bisa melihat masalah lebih jernih dan dua pihak yang berkonflik atau bersengketa bersedia gitu untuk menerima masukan itu. Kalau orang misalnya ini ada bahkan istilahnya mungkin orang yang mengerti hukum atau apa boleh memberikan pandangan-pandangannya. Oke, ada lagi yang lain? Coba mau jujur kesalahannya di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Teh Ini Nena mau bicara. ya, Wajahnya iya. wajahmu? Oh, diumpetin dulu. Lagi ada beberapa hal. Maaf. Oke. Iya Iya, deh. iya. Begini, subhanallah luar biasa. Memang apa belajar dalam kehidupan ini tiada henti ya. Rasulullah Lebih berat ya? Belajar dari kehidupan lebih berat. Iya betul. Dari di kampus. Intinya memang dari pengalaman masa lalu sampai hari ini yang ditakdirkan oleh Allah memang di masalah sia-sia ya. Terus ada pembaharuan sehingga kalau ibaratnya itu gitu ya, kalau kita masih senang dengan antiknya Nokia sebagai produk pertama HP gitu ya, sayang banget kalau dibuang gitu. Sementara kan HP terbaru hari ini sudah luar biasa. Nah, kalau tidak pikiran kita tidak menyeimbangkan dengan ibaratnya teknologi, maka bagaimana kita mau bisa ada perubahan, intinya seperti itu. Nah, mungkin ini sedikit pengalaman dari berkomunitas di beberapa grup di antaranya atau di grup-grup offline juga. Jadi beratnya bagi para narasumber sebagai sumber keilmuan yang tadi Mbak Sita sampaikan, bagaimana memikirkan kepedulian tentang negara gitu ya, tapi memang tidak ada otoritas. Kebayangin gitu seperti apa gemesnya, greget. Bentar Teh Nena. Rina tolong difoto ya Rin. Iya. Soalnya berkurang ini. Ya Teh Nena. Iya. Ini Teh Nena sharing ya, sharing pengalaman. Iya. Allah, jadi memang istilahnya tuh betul kata Allah bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi bagaimana memang para narasumber ini perjuangannya tuh harus memang menyadarkan atau memberikan masukan-masukan seperti Nabi Ibrahim sehingga sadar gitu bahwa yang pertama kali dirubah dalam diri itu memang mindset, memang otak. Nah, sedangkan mindset isi otak tidak akan berubah kalau tanpa ilmu gitu ya. Nah, ini barangkali perjuangan berat untuk Indonesia lebih baik, lebih maju itu di sana. Sebab tidak sedikit para doktor, para profesor, misalkan di grup-grup juga yang aneh itu kenapa memilih diam, tidak membantu gitu ya, atau tidak memberikan pencerahan gitu, bahwa ke depan itu ya harus dengan HP terbaru gitu, bukan memakai Nokia jadul lagi gitu, seperti itu. Tapi ya memang istilahnya tuh berat dalam perjuangan masalah mensosialisasikan atau istilahnya tuh dagang harus berpikir positif, dagang harus berubah mindset, berat, sangat berat. Bahkan kita bisa jadi sendirian gitu ya. Tapi memang manisnya dan ujung-ujungnya dari sekian 2 tahun, 3 tahun, ujung-ujungnya ya ketika kita ketika kita diam melihat kenyataan, ya isi grup ya cuma gitu-gitu doang. Dan memang ada semacam kemana nih Minena, kemana Teh Nena gitu misalkan gitu. Jadi istilahnya tuh kalau tidak mulai hari ini oleh kita, mau siapa lagi? Intinya tuh perubahan itu betul kalau Allah itu pasti benarnya gitu. Jadi pertanyaannya adalah sejauh mana ada yang ditanya nih. Bu Dokter Helda, Bu Mbak Sita,
eh, merancang gitu. Merancang sesuatu yang memang kalau istilah dagang tuh murah meriah gitu ya, tapi bisa diterima terkait dengan masalah perubahan mindset, berpikir positif bagi masyarakat. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jazakillah khair, Teh Nena. Jadi menurut saya kita semua lah ya, kita semua bergerak bersama. Nih Mardiana nanya di chat, Ibu belum sempat ya. Kalau di chat agak susah, mesti baca dulu. Fitri dulu, Tapi Fitri. Mau digabung, mau saya jawab dulu. tanggapi dulu Teh Nena. Jadi kadang-kadang orang berpikir mengumpulkan uang sunduk-sunduk itu berguna nggak ya? Ada efeknya, ada impact nggak ya buat Palestina gitu? Atau katakanlah aksi-aksi bela Palestina itu ada, itu simbol ya, itu menjadi simbol yang kemudian mendunia kayak gitu ya. Jadi sama seperti kita mengusahakan kecil ini, hal yang kita lakukan kecil mungkin dengan pencerahan ini ya, saya dengan Dr. Helda. Tapi terus tekun karena saya percaya nanti Rina akan menyampaikan ke temannya, Teh Nena menyampaikan ke jamaahnya, Suci Iya juga betul. ya, dan terus ya. Bismillah. Tapi saya tertarik ini pengen dengerin Fitri dari Lombok. Nah, Iya, ini Fitri. Aduh, ya. saya kangen ya. Silakan Fitri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fitri. Dr. Helda, Ibu Sita, alhamdulillah bisa bergabung kembali. Kemarin lama nggak bergabung, soalnya waktu antara Amerika dan Indonesia berbeda sekali. Makanya Amerika deh, cerita Amerika. setelah pulang Bapak meninggal, jadi baru bisa bergabung sekarang. Allahumma firlahu wa'afihi wa'afu. Selamat Hari Guru untuk semuanya. Semoga kita bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadi almajariah bagi kita semuanya. Amin ya Allah, amin. Jadi saya mau curhat, mungkin ini juga ada kesalahan-kesalahan saya, mungkin nggak hanya di 7 tadi, mungkin jadi 8 atau 9. Jadi saat sosialisasi kemarin, kemudian menjelang masa kampanye, dari bahkan bukan hanya di luar partai gitu, bahkan di internal partai juga, mereka itu selalu selalu menyerangnya itu, pertama masalah ketidakmampuan seorang perempuan itu hanya pelengkap, kemudian bisa ditangkis dengan bahwa perempuan itu tidak hanya menjadi pelengkap dari pendaftaran caleg kayak gitu, pokoknya diedukasi masyarakat, terutama tim diedukasi. Kemudian baru-baru ini yang dijadikan isu itu adalah kebutaan saya. Nah, banyak hal yang tadinya itu tadinya bisa dijawab ketika sudah mencapai fisik gitu ya, kebutaan sehingga tim itu marah, saya tidak bisa mengendalikan. Kadang-kala saya berpikir, apakah kita itu juga harus bersabar dan tetap santun dalam menyikapi lawan politik itu, teman politik bukan lawan teman politik kita, sehingga masyarakat pun juga tetap bisa kukuh untuk bersama kita melakukan perubahan seperti itu. Dan ketika isu-isu yang tadi perempuan, kemudian juga serangan pajar atau uang kayak gitu kan, sekarang ketemu dengan uang dan seterusnya, kita edukasi bahwa uang itu tidak bisa menjadikan kita jaminan untuk ke depannya kita akan lebih baik lagi kan, seperti itu. Yeah. Nah, ini yang terakhir kemarin adalah kebutaan. Masa sih kita dipimpin oleh sudah perempuan, kemudian buta, apa yang bisa dilakukan dengan seorang yang buta? Kemudian juga ketika ke Amerika, itu kan itu kalau dia tidak mengalami kebutaan, mungkin Amerika tidak akan mengundang, karena di sana juga yang mengundang itu pihak sosial Amerika, dan ini sudah tersebar di masyarakat, terutama di dusun kami kayak gitu. Nah, saya kemarin itu cuman menyampaikan bahwa artinya ketika semakin banyak fitnah, semakin kita dibuat untuk pecah
pecah tim kita, kemudian menjadi ketidakpercayaan terhadap saya, berarti sebenarnya kita itu kuat, saya seperti itu. Nah, apakah ini juga termasuk kesalahan kayak gitu, kita mengendam-endam akhirnya ketika memuncak gitu bingung untuk mengatasi, seperti itu Ibu. Iya. Mohon di dibimbing seperti itu harus seperti apa. Padahal Iya. di sini untuk kaum perempuannya sudah mulai sadar, mulai mengerti, akan tetapi ternyata tingkat ketidakpercayaan itu kembali lagi kepada stigma masyarakat terhadap disabilitas dalam berpolitik. Itu Iya. yang bisa kami sampaikan. Padahal kan Masya Allah. sudah saya sampaikan kalau di Amerika juga ada gubernur yang tunanetra dan seterusnya. Nah, seperti itu bahkan kita juga bisa belajar dari Gus Dur. Tapi mereka kembali lagi kalau Gus Dur ini kan sebelumnya sudah kiai yang besar, kemudian sebelumnya tidak buta dan banyak hal seperti itu. Nah, itu yang membuat goyah tim apa yang harus kami lakukan, apakah kami juga harus menyerang kembali, karena komitmen saya adalah politik ini itu bukan saling menjelekkan, bukan saling memfitnah, bukan saling menjatuhkan seperti itu. Tapi politik ini kita itu seneng gitu. Jadi kalau orang seneng ya adanya kita omongannya yang baik-baik, Iya, adanya positif pujian. ya maksudnya ya. Dengan orang lain pun kita juga harus memandang yang baik kayak gitu. Iya. Itu. Dan Ini sudah yang tangkap. terakhir setelah saya sadari, saya selalu menyampaikan ke tim, nggak apa-apa kita dengar mereka menjelek-jelekkan kayak apa, itu menjadi bahan kita dalam berkampanye, dalam mendidik masyarakat. Apakah itu saya sudah salah karena saya menyampaikan dengarkan yang jelek-jelek. Nah, setelah sekarang seperti itu jadi kalang kabut seperti itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi saya wabarakatuh. coba Monggo, tanggapi monggo. ya. Kita nih 44 ya, 744 kita kan 4 ya. Jadi iya, ada mungkin kelas. habis Fitri saya jawab Mardiana. Tapi ternyata tadi yang mau Helda tadi Dokter Helda itu nomor 7 itu Dokter Helda ya. Mitos Helda Tastim, terus juga yang disampaikan oleh siapa tadi ya? Azwir juga. Tenena juga ya. Nah, kalau Mbak Fitri, ini pertama saya menyatakan apresiasi saya yang sangat-sangat luar biasa. Saya sedih nih, pengen nangis nih dengernya. Prihatin. Artinya saya bangga sekali Mbak Fitri ke Amerika. Kemudian ya, Mbak Fitri saya ikut berduka cita atas wafatnya ayahanda. Ya, ini memang Mbak Fitri ini pejuang ya, mujahidah. Pejuang yang tangguh. Jangan nangis bareng dong kita nih. Fitrinya mau nangis, aku jadi mau nangis juga nih. Ya. Jadi ini memang tadi ada orang yang ekstrim blaming the others, tapi ada ekstrim juga illusion of taking charge ya, of all things. Nah, jadi Mbak Fitri di mana manusia itu memang ada yang namanya jealousy gitu ya, kecemburuan, iri dan dengki, ya hasad. Makanya Nabi mengingatkan orang yang hasad itu ya dia beramal tapi dia hasad. Itu nanti seperti api yang memakan habis kayu bakar gitu. Jadi memakan habis amal-amalnya gitu. Walaupun dia amalnya banyak tapi penuh hasad, itu nanti ancamannya amalnya itu habis gitu. Jadi jangan sampai kita juga dipancing, didorong untuk berbuat hal yang serupa. Pada saat kita mungkin dijelek-jelekin atau apa, kita ambil hikmah, oh dosa saya diambilin sama dia, dosa saya berguguran, seperti itu ya. Itu untuk langkah awal ke diri kita gitu, berdamai. Dan yang kedua, kaitan dengan masalah disabilitas, bukankah itu menjadi tema kampanye semua capres gitu ya. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas ya, dan bahkan sebenarnya saya juga lebih senang menggunakan difabel karena itu sebenarnya bukan disabilitas tapi ya different abilities. Mungkin tunanetra tetapi punya kelebihan yang luar biasa, kecerdasan Mbak Fitri itu di atas rata-rata loh. Ya, mungkin kita juga melihat bagaimana di dunia musik Putri Aryani sampai di American Got Talent gitu ya, dengan tunanetranya semua orang nggak lihat lagi dia sebagai orang buta. Dia musisi hebat. Dan saya nanti juga percaya, yakin orang nggak akan lihat lagi Mbak Fitri itu sebagai orang penyandang katakanlah tunanetra.
Tetapi orang sampai lupa gitu. Oh, dia tuh netra kok. Kok maksudnya pinter sekali gitu dan bisa memperjuangkan banyak hal gitu. Bicaranya lantang, bicaranya bagus, bicaranya runut sampai orang lupa kalau Mbak Fitri itu adalah tunanetra. Itu artinya balas dengan prestasi, balas dengan keberhasilan. Dan istilahnya saya yakin insya Allah gitu ya, biiznillah dengan izin Allah, dengan kuasaan Allah, nasrun minallah, pertolongan dari Allah itu akan datang. Dan kemudian adinu naseha, agama itu nasihat. Kasihanilah orang-orang yang tadi tidak pede sehingga menyerang sampai menyerang fisik gitu ya. Itu kan hal yang buruk sekali kalau orang melakukan body shaming gitu, bahkan misalnya ngatain gendut aja gitu ya. Oh, apa gendut banget sih atau kulitnya gelap banget sih, itu aja udah body shaming, apalagi terkait dengan ciptaan Allah yang dari sananya gitu. Ya bahwa misal bahkan dalam hadis gitu, orang yang diberikan kebutaan lalu dia sabar dan ikhlas itu ke surga gitu. Tuh coba cuma dengan berdiam diri saja gitu. Diam diri sabar saja begitu, apalagi Mbak Fitri orang yang produktif gitu, orang yang mau berkarya, bahkan menjadi pejuang nanti akan berjuang untuk kaum disabilitas lainnya kayak gitu. Jadi sebenarnya saya dengar begitu pengen saya keplak-keplakin aja temennya, plak 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 gitu ya. Berani-beraninya ya kamu. Dan itu yang lebih menyedihkan lagi adalah justru internal gitu ya. Kalau di dia itu mungkin harus diingetin nih, the competitor is out there, not inside our party gitu. Dibalik itu harusnya. Hey, the competitor di sono, bukan di sini gitu. Kita menggalang ini dong gitu, kerjasama, kolaborasi. Jadi artinya kalau orang itu di-jealousin, diiriin, berarti dia punya kelebihan. Dan kelebihan yang sangat menonjol dari Mbak Fitri, saya lihat adalah kecerdasannya. Saya sebagai guru nih, saya pendidik nih, bisa melihat bahwa Mbak Fitri cerdas banget gitu ya. Cerdas banget dari segi otaknya gitu, brainnya. Nah, kemudian juga berarti dari segi adversity quotient, kemampuan untuk menanggulangi kesulitan. Istilahnya orang dengan ya kala takdir tunanetra itu untuk bisa istilahnya survive sebagai manusia biasa ordinary people aja udah berat. Tapi ini mau jadi pejuang legislatif itu langka, makhluk langka gitu ya. Extraordinary gitu Mbak Fitri. Jadi menurut saya sabar, terus berkarya, adinu nasehat, nasehatinlah, kasih sedekah. Kasihan orang itu nggak pede sehingga perlu menyerang perempuan gitu. Ngapain perempuan buta lagi? Itu sih menghinakan dirinya loh dengan berkata seperti itu. Itu orang yang nggak punya confidence sama sekali seperti itu. Mudah-mudahan Allah menolong Mbak Fitri, banyak orang yang kemudian nanti menolong nih seluruh rakyat Indonesia yang ada di sini, ya seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang ada di grup ini Zoom. Tolong beri support buat Mbak Fitri dengan doa, dengan apapun yang bisa dilakukan, yang bisa diberikan. Keep fighting, never give up, tetap semangat. Semua orang setara, sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah ketakwaannya, yang membedakan adalah amalnya, yang membedakan adalah produktivitasnya. Sabar dan tetap semangat ya. I love you Mbak Fitri. Saya pengen peluk Mbak Fitri nih. Terima kasih Bu Cita. Yang satu lagi ya, sama-sama. Jawab Mardiana. Iya, silakan. Mana nih kalau Ini aku udah ganti background soalnya mau kuliah. Ya nggak apa-apa. Iya, aku juga mau ngajar ini. Iya, Karena tadi ya Mardiana ini pakai tulisan sih. Nah, saya suka menghadapi tantangan baik dalam sikap dan perbuatan. Saya kurang suka memuji seseorang seperti kebanyakan kalau ingin diterima dalam pergaulan. Apakah hal begini ini dalam pertemanan masih menjadi masalah? Kalau saya sih ketulusan ya yang penting gitu. Ketulusan itu kan nggak bukan dengan lip service, bukan orang yang senang memuji-muji menjilat gitu. Tapi aku tulus sama Mbak Sita, tanya apa? aja. Iya. Kita berteman setulus. Saya berteman sama Helda, kapan tahu dia kerjanya ngeritik saya, ngatain saya juga ngomelin dia gitu. Tapi temenan 40 tahunan ya. Ketahuan tua bener ya. Nah, jadi artinya ketulusan itu kan nyampe bahwa pujian itu bukan cuma dari bibir gitu, tetapi bahwa kita selalu mensupport satu sama lain,
trust, percaya satu sama lain itu lebih penting ya. Dan kalau lagi memuji-muji beneran ya nggak apa-apa, tapi dari hati. Sementara hal tersebut saya rasakan sebagai perempuan yang suka dibohongi. Ya, jika masalah yang dibohongi apa dibahagiakan. Jika masalah dihadapi baik bagi diri sendiri dan orang lain. Ini banyak typonya. Nggak ngerti saya. Ini banyak typo yang auto text ini ya. Atau saya suka dibahagiakan atau apa enggak? Saya suka menghadapi, yang mana sih? Ada dua Yang ya? pertanyaannya, sementara hal tersebut yang saya rasakan sebagai perempuan, Mardiana bicaralah di kau, unmute. Ya. Saya suka bahagia jika masih yang dihadapi baik bagi Salah. diri. Nggak ngerti ya. Udah WA aja di grup. Iya. Bagaimana Bu menghadapi wawasan lawan, jika wawasan lawan bicara kita mungkin ilmunya tidak bisa, saya suka bersama perempuan. Ya, di situ pentingnya kita bisa istilahnya hadis Nabi khotibun nasa ya ala qadri ukulihim, bicaralah pada manusia sesuai dengan bahasa kaumnya. Oh, satu lagi buat Mbak Fitri, itu bisa pakai hadis Nabi ya, istilahnya apa? As-sadaqah lil mutakabirin, bukan. Maksudnya apa? Kata-kata itu al-kibir lil mutakabirin sadaqah. Kadang-kadang perlu dengan bahasa yang khotibu ahlu dunia bilugati ahlu dunia. Gitu. Kalau dia bicara seperti itu harus penuh pede, jangan gini, ya deh saya emang perempuan buta, ya deh saya paham. Enggak, jangan. Saya pernah dulu ke Medan ya mau bicara di USU. Waktu itu kan masih tahun awal akhir 80-an atau awal 90-an orang berjilbab masih jarang gitu ya di pesawat itu. Saya langsung diginiin sama pramugarinya. Oh iya, mau bekerja di Singapura katanya gitu ya, karena TKW yang berjilbab gitu. Oh maaf ya Mbak, saya dari UI dan saya mau mengajar di USU. Itu udah saya begini masuk. Ya, saya bukan mau nyombong, tapi saya membela hijab ini gitu. Ya, bahwa ini adalah harga diri gitu. Apa semuanya TKW. Jadi saya dari UI dan saya mau mengajar di USU. Mbaknya kalau anak sekarang bilang kicep langsung gitu ya. Jadi kadang-kadang perlu juga disedekahin dia gitu untuk tidak menghina. Jadi kalau terutama yang di ini dan tadi Mbak Fitri membela perempuan gak berprestasi, perempuan bisa berprestasi gitu. Orang difabel dan Mbak membela kaum disabilitas lainnya. Jadi harus dijawab harus, gitu. ya. Jadi harus dijawab, bilang aja itu. Tuh Putri Aryani itu juara American Got Talent. Tuh ini berprestasi orang yang ini udah juara dan seterusnya. Jadi jangan putus asa gitu ya. Insya Allah semangat. Dan juga buat tadi Mardiana harus sabar ya mengedukasi orang yang memang jangan pakai bahasa-bahasa yang sulit. Nggak mungkin juga ngasih tadi 7 kesulitan belajar ke mereka. Tapi ambil satu aspek, 2 aspek yang bisa kita sampaikan pelan-pelan ke mereka. Saya punya loh majelis taklim yang mayoritas nenek-nenek 80 tahunan dan 70 tahunan. Bayangin saya biasa jadi dosen harus mengajar di majelis taklim yang sepuh-sepuh lansia-lansia yang mereka duduk di kursi karena nggak bisa duduk di bawah dan saya duduk di bawah. It's okay. Anziluna sama nazilahum. Tempatkan mereka sesuai dengan posisinya dan saya gurunya tapi saya cium tangan mereka. Saya gurunya ustazahnya, tapi saya cium tangan lansia-lansia itu. Udah 80 tahunan kalau ibu saya almarhumah masih hidup seumur ibu saya. Jadi mudah-mudahan kita semua belajar untuk jadi orang yang lebih memiliki wisdom. Pak Wigunawan mau dia mau ngomong ini sebelum kita tutup karena kita Fitri, semangat ya. Cuman ngeliatin gitu. Di acaranya Mbak Revi ini. Masya Allah. Salam buat Revi. Salam buat Revi. Luar biasa. Pak Gunawan terima kasih. Coach Alfat juga tadi saya lihat terima kasih. Makasih semuanya yang walaupun tidak bicara, walaupun off kamera tapi merenung dalam kesunyian. Itu ya tentang belajar. Dr. Helda silakan, kita juga mau ngajar lagi. Iya, mohon maaf ini saya senang sekali nih hari ini banyak yang tercerahkan dalam proses belajar. Ya, karena itu sebenarnya seumur hidup ya. Ya. Udah tua-tua begitu para profesor tuh masih tetap aja belajar begitu. Mudah-mudahan kita semua semangat untuk belajar dan menghindari kendala-kendalanya itu. Saya akhiri Zoom kali ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat Mbak Sita ya.
Amin, dari amin, kita ya Allah, semua. amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pakai doa ya, karena nggak ada sunnah minta. Iya, Doa kafarat aja. iya, mohon Makasih maaf. semuanya Saya sudah. tutup ya, karena saya mau Zoom Ya. yang lain. Ya, makasih Bu Sita. Ya, sama-sama Ika. Ika, salam Ika.